Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang banget sore ini ada gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan. Di meja ini kita bawa banyak tema yang sudah thank God, ratusan episode kita punya di sini dari tahun lalu. Dan tentunya tiap hari punya insight yang beda-beda, perspektif yang beda-beda soal bahasan ya. Nggak melulu soal politik, ada ekonomi, sosial, budaya, hobi, what else, music, everything, semuanya kita coba bawa untuk di meja ini biar anak-anak muda di luar sana makin punya banyak knowledge, insight, sama nggak apatis sama yang namanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang coba kita bangun bersama. Dan bicara podcast hari ini seperti biasa juga teman-teman, gue ingetin ya, jangan bosen kalau kita punya banyak platform yang teman-teman bisa akses di mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semuanya @partai_perindo ya, gampang banget, tinggal search @partai_perindo, and then RCTI Plus, Okezone, Indonews, news.id, dan juga website Partai Perindo. Jadi ada kurang lebih 10 platform, so make sure pilih aja yang gampang ya. Kalau gua nontonnya di YouTube, habis itu kalau belum nonton fully bisa di archive dulu, jadi nontonnya nanti malam dilanjut lagi. Jadi pilih aja senyaman mungkin, dan episodenya bisa ditonton ulang berkali-kali. Dan seperti biasa juga teman-teman gak cuma nonton, di sini juga punya kesempatan untuk menangin e-voucher masing-masing Rp100.000. Jadi ada beberapa e-voucher, tinggal nonton the whole production hari ini, kira-kira bahasan kita seperti apa, and then bikin 1-2 kalimat yang relate sama obrolan hari ini. Nanti teman-teman kita pilih ya, kira-kira siapa yang related ya dengan bahasan kita hari ini, kita pilih nanti masing-masing e-voucher lumayan Rp100.000 dikumpulin, bisa beli skincare ya, bisa beli snack gitu kan, lumayan di platform online. Dan jangan lupa dulu ya untuk follow Instagram Partai Perindo @partai_perindo. Nah, tema kita hari ini kita bicara pemilu ya, dan sebenarnya udah beberapa kali kita bahas terkait milenial, zilenial, partisipasinya, terus juga banyak hal yang kadang nggak related to pemilu yang kita bahas. Nah, tapi kali ini yang menarik, kita coba bahas pesta demokrasi dari perspektif berbeda ya. Kalau teman-teman tahu, kita ya pilkada sempet ya beberapa kali di daerah juga, di Jakarta juga, even pilpres pun sempet yang namanya tiap kita punya perbedaan pilihan. Nggak usah tetangga deh, di rumah pun, you know right? Bokapnya milih apa, nyokapnya apa, terus anaknya diem-dieman. Kalau ya karena pemilu, well, it's very common, nggak apa-apa beda pilihan, tapi selesai pemilu, pilpres, pilkada, baik-baik aja. Nah, ini yang akan coba kita bahas mengenai polarisasi politik menuju pesta demokrasi. Pemuda bisa apa, anak muda kayak kita bisa apa sih sebenarnya? Well, first thing first, yang jelas anak muda harus makin tahu, makin pinter. Karena kalau kita makin tahu, makin pinter, we know which one is right and wrong, dan ya nggak gampang termakan dengan hoax atau isu-isu yang sara lah. It's very old school stuff ya. Jadi ini yang coba kita bahas. Dan sore ini langsung saja gue sapa narasumber kita untuk bahas ini. Ada Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPP Partai Perindo, ada Bang Michael Victor Sianipar. Ini mukanya sudah tidak asing ya di perpolitikan anak muda. Saya panggil aja nih Bang Michael ya, Bang Mike ya. Apa kabar, Ya, Bang? baik-baik Bang Juno. Sehat ya? Sehat-sehat. Ya. Ya. Gimana nih? Gimana kabarnya, sehat-sehat juga? Alhamdulillah sehat, dan Jakarta hujan bikin macet. Jadi kemana-mana agak susah lately. Tapi Bang Michael, sekarang daily aktivitas seperti apa? Ngerjain apa? Kalau boleh tahu. Ya, kalau sekarang sih yang pasti sudah aktif di Partai Perindo. Kebetulan 1 minggu yang lalu saya bergabung di partai ini. Sekarang menduduki posisi Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital. Artinya kita punya PR 1 tahun ke depan untuk terus mengembangkan program-program Perindo yang relevan bagi pemuda. Dan target kita di 2024 nanti kan Perindo untuk bukan hanya masuk parlemen, tapi menjadi partai papan tengah. Bisa dapat, ya kalau di survei sekarang kan sudah 5%, target kita bisa 6%, 7% atau lebih dari itu. Jadi ya kesibukan sehari-hari ya udah mulai mempersiapkan diri untuk 2024. Tapi selain itu saya juga aktif di organisasi pemuda. Kebetulan tahun lalu organisasi pemuda saya ini dipercaya untuk mengurus G20, acara G20 untuk pemudanya, G20. Dan tahun ini juga kita mempersiapkan rangkaian acara untuk ASEAN. Ya, sebagai tuan rumah. Ya, minggu lalu Iya, kita baru ya. kick off juga. Ya. Jadi exciting year for us. Iya. Karena memang Indonesia itu sebenarnya luar biasa ya, dinamikanya, dan kita tuh
negara besar dengan segala kelebihannya. Kalau kita anak muda yang nggak ambil peran, sayang sekali. Plus, bonus demografi ya 2045 mostly yang nanti akan memimpin adalah anak-anak muda. Itu kenapa kita pengen anak muda tuh jangan apatis deh. Plus juga wiser gitu ya. Tapi anyway, sebelum kita ke topik nih Bang Mike, it's tadi interesting ya. Week ya baru ya. Iya, 1 minggu. Sama lagi kick off-nya ASEAN ya. Indonesia ASEAN. Kalau boleh tahu, mungkin banyak teman-teman yang ngeliat, Bang Michael bajunya baru nih gitu ya, jubahnya gitu. Well, apa yang membuat keputusan ini atau anything personal atau apa yang dirasain ketika harus nyoba partai Perindo dan bergabung sebenarnya? Ya, jadi saya mungkin masih muda lah ya, umur saya 31 tahun. Tapi kalau di dunia politik bisa dibilang saya sudah di dunia ini 10 tahun. 10 tahun, wow, oke. Jadi sebenarnya sejak saya lulus kuliah 2012 saya kembali ke Indonesia waktu itu pas lagi pilkada DKI Jakarta. Dan waktu itu saya mengajukan diri, saya apply dan kemudian diterima jadi tim relawan, jadi asisten kampanye dari Pak Ahok waktu itu ya. Jadi saya bantu Pak Jokowi, Pak Ahok. Kemudian terpilih dan saya ditarik ke Balai Kota, ke DKI Jakarta, ke kantor gubernur. Ya, sempat 5 tahun di sana. Jadi ya dari sana saya juga kemudian mulai aktif di dalam dunia partai politik, sempat bergabung di 2 partai politik sebelumnya, dan sekarang kenapa saya memutuskan untuk masuk ke dalam Partai Perindo, karena saya melihat bahwa Partai Perindo ini partai yang menjanjikan untuk masa depan. Dan Perindo adalah partai yang masih relatif baru, artinya masih piringan putih. Tidak ada catatan sejarah yang memberatkan atau membebankan Perindo, jadi ruang geraknya masih sangat luas. Dan dengan proyeksi Perindo yang terus membesar ini, saya melihat ini potensi besar untuk anak-anak muda masuk. Karena di dalam Partai Perindo ruang-ruang masih banyak tersedia. Dan saya ketemu dengan Pak Ketum sudah berkali-kali juga sebenarnya sebelum bergabung ke Perindo. Jadi Pak Hari Tanu Sudibyo juga meyakinkan saya bahwa partai ini disiapkan untuk pemuda-pemuda. Bahwa kita harus mempersiapkan regenerasi politik dan harus ada partai yang punya concern di sana dan benar-benar memberikan ruang untuk itu. Jadi saya melihat kesempatan saya bergabung di Perindo ini adalah satu momen. Ada momentum yang berhasil kita dapatkan, dibangun oleh Perindo, dan sekarang diberikan ruang yang besar untuk para pemuda. Jadi dengan kata lain bahwa chemistry-nya dapat lah ya. Dan ketemu tadi bahwa ya sangat relate, karena kita bicara pemuda, pengen tadi regenerasi, karena kapan lagi ya kalau yang megang orang tua terus, tapi it's just number sebenarnya. Tapi yang penting anak muda, tapi walaupun muda punya kapasitas ya, kapabilitas, reliable juga, itu yang bukan semata-mata muda ya, tapi memang harus punya visi, misi dan goal seperti itu. Nah, ini menarik, bidangnya ekonomi kreatif dan digital. Yes, ini apa yang I don't know, maybe going on atau in the future mau ngapain untuk di bidang ini? Jadi awalnya memang saya ditarik masuk karena memang kita membutuhkan lebih banyak pemuda juga di dalam dunia politik. Dan itu yang akan menjadi fokus Perindo juga 1 tahun ke depan untuk mempersiapkan daftar caleg Perindo. Nah, waktu saya diskusi dengan DPP saat itu, memang kan ditanyakan kira-kira bidang apa yang cocok. Dan saya waktu itu sampaikan bahwa saya memang pemuda, tapi kalau saya dibatasi di dalam bidang pemuda saja, rasa-rasanya isu pemuda itu sangat luas. Nah, ini juga fakta yang kita harus akui bahwa 50% penduduk Indonesia itu pemuda. Dan diproyeksikan 2045 nanti dengan ada bonus demografi sebenarnya harusnya ruang untuk pemuda lebih banyak. Jadi kalau misalkan di dalam struktur partai, pemuda urusan pemuda aja deh, kayaknya kok sempit sekali begitu. Sementara semua urusan lainnya di dalam berbangsa bernegara ini sangat relevan untuk pemuda. Apalagi bicara soal perekonomian. Nah, di dalam bidang perekonomian ini, ekonomi digital, ekonomi kreatif dan digital itu, tugas yang diberikan kepada saya memang untuk mulai mempersiapkan, menyusun sikap dan posisi Perindo untuk mempersiapkan perekonomian masa depan. Jadi kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia sekarang 270 juta. Kemudian bicara 20 tahun dari sekarang akan bertambah 40 juta lagi penduduknya. Berarti akan ada lebih banyak mulut yang harus dikasih makan, akan ada lebih banyak orang yang harus diberikan pekerjaan. Sementara revolusi industri ini berjalan terus. Ada juga banyak jenis-jenis pekerjaan yang hilang. Jadi PR kita sekarang, PR pemerintah dan PR negara kita adalah bagaimana mempersiapkan perekonomian masa depan. Kita harus menciptakan bukan hanya 40 juta pekerjaan baru, tapi jutaan lainnya untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang hilang.
Dan solusinya adalah ekonomi kreatif dan digital. Karena sekarang semua ini kita bicara perekonomian tidak konvensional lagi. Tentu manufacturing perlu kita kejar. Sekarang Pak Jokowi bicara soal hilirisasi. Artinya jangan sampai manufacturing dan lain-lain itu bahan mentah kita kirim keluar. Tapi tidak ada industri yang kita kembangkan di dalam. Nah itu penting. Dan kita dukung itu. Tapi lebih dari itu banyak juga perekonomian sudah masuk ke dalam era digital. Sekarang semua transaksi perekonomian juga banyak sekali terjadi di dalam aplikasi. Dan juga banyak aktivitas usaha itu juga dilakukan di dalam aplikasi. Nah, kita mau mendorong generasi muda Indonesia untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai transformasi digital ini membuat kita sebagai penonton saja. Tapi kita harus mempersiapkan diri, punya kapasitas, punya kemampuan, dan bisa melihat pangsa pasar masa depan. Nah, itulah yang menjadi fokus dari bidang ini. Nice. Oke, jadi visinya, misinya udah long term ya. Kita ngelihat bahwa nggak cuma bicara, tadi kalau bicara ekonomi nggak cuma bicara manufacturing, sesuatu yang konvensional, tapi hal-hal seperti transformasi digital juga harus sudah kita pikirin. Biar nanti semuanya bisa sinergi dua hal yang tadinya old school, ya, yang satunya modern, bisa kita kuasai bersama. Seperti itu. Oke, Bang Mike, kalau bicara tema hari ini polarisasi, well, ini ya PR kita ya sebenarnya. Tiap pemilu, mau itu pilpres, pilkada pun ya kita udah punya pengalaman lah ya dengan segala macam gegap gempitanya. Tapi aku sih pengennya ya nggak apa-apa beda pilihan, tapi kan makin lama kita makin dewasa, demokrasi juga makin berkembang. Kalau bicara 2024, Bang Mike sendiri melihat polarisasi ini masih subur kah nantinya kira-kira, atau what we should do, anak muda harus ngapain? Nah, ini saya suka yang Bang Juno sampaikan di awal tadi, soal beda pilihan. Jadi jangan dengan tetangga di dalam rumah tangga yang sama pun antara suami istri dan anak mungkin bisa beda pilihan gitu. Betul. Dan itu hal yang biasa. Dan ini menurut saya ini penting sekali. Ini menunjukkan kedewasaan demokrasi kita. Kalau kita tidak biasa berbeda pilihan, artinya kita belum dewasa berpolitik. Kalau kita selalu melihat bahwa kalau pihak lain, ada orang lain yang memilih yang berbeda, partai yang berbeda, calon pemimpin yang berbeda, artinya ini orang mungkin, dia ini kenapa ya cara berpikirnya begitu ya, apakah dia orang jahat, apakah dia, dan lain-lain begitu ya. Jadi mudah sekali kita mengecap orang yang beda pilihan. Dan itu kita lihat sering sekali terjadi, bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara sebenarnya. Itu mencerminkan satu budaya politik yang memang masih harus diperbaiki ya, harus ada pendidikan politik. Kenapa? Karena esensi demokrasi adalah pilihan. Justru di dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis, setiap orang punya pilihan. Orang tua, orang muda, orang pintar, orang yang mungkin tidak sekolah pun punya hak suara yang sama. Jadi demokrasi itu memperkuat, memberikan kesempatan kepada masyarakat, silakan memilih. Justru ada hak asasi di sana. Justru ada kebebasan berekspresi di sana. Justru ada harkat manusia diangkat pada saat dia diberikan kesempatan untuk menentukan masa depan dirinya dan masa depan bangsa melalui sistem demokrasi. Nah, itu penting kita pahami dulu. Polarisasi terjadi pada saat orang-orang melihat pilihan yang berbeda itu sebagai suatu hal yang salah gitu. Bahwa ada kiri, ada kanan. Orang boleh memilih, kita mungkin udah saatnya kita agak sedikit lebih ke kiri atau geser ke kanan ya, kira-kira nyetir gitu kan ya. Tapi tujuannya kan mobilnya jalan gitu. Tapi ada saatnya kita belok kiri, ada sambil kanan, ada orang yang memilih kita harus lebih ke sini, ada yang lebih ke sana. Itu hal yang biasa dan menurut saya ya tentu perlu ada perdebatan yang sehat terkait dengan pilihan-pilihan yang ada. Nah, polarisasi memang banyak orang bilang kan sudah pasti terjadi di dalam tahun politik. Nah, justru di sanalah peran pemuda sebagai generasi yang mungkin masuk ke dalam satu kontestasi politik itu lebih fresh pikirannya. Dia tidak punya beban masa lalu, dia juga pemuda itu piringan putih, justru kita tidak harus mewarisi polarisasi yang ada. Jadi saya berharap 2024 nanti kita belajar berdewasa berpolitik bahwa di dalam demokrasi pasti ada pilihan. Setiap orang punya cara berpikirnya sendiri, cara memutuskan sendiri, dan kita harus menghargai, menghormati itu. Tapi kita harus garis bawahi bahwa apapun kubu Anda, kita sama-sama percaya Indonesia adalah negara yang sudah final, NKRI ini, dan kemudian kita harus memikirkan cara untuk memajukan, menyejahterakan bangsa. Caranya bagaimana kita boleh berdebat dan perlu berdebat untuk itu. Tapi ini di dalam kerangka berdemokrasi. Gitu. Kalau kita bicara polarisasi ini tuh kaitannya dengan hoax dan hal-hal yang kadang kita lihat di ruang-ruang digital ya. Any kind of social media platforms itu biasanya jelang pemilu menghadirkan beragam sudut pandang yang kadang secara nggak langsung nggak sehat, menjelek-jelekan, bawa sara, dan somehow berita yang ditampilkan juga nggak benar kadang ya. Nah, kalau kita bicara ruang digital nih, Bang Mike, apa yang harus kita lakukan bersama agar ruang digital ini nggak subur dengan hal-hal yang bisa memantik tadi polarisasi, ya hal-hal yang
membuat kita akhirnya terpecah? Ya. Ya pertama kita juga harus melihat bahwa ruang digital ini kan ruang publik. Ya. Ruang publik jadi banyak yang sebenarnya melihat dan kita diberikan ruang juga di sana untuk berekspresi. Tapi karena sifatnya itu digital, mungkin orang jadi lebih leluasa untuk bicara apa saja gitu. Jadi mau bawa hoax, mau bicara apa, mau menjelek-jelekan siapa, ya bebas aja gitu. Kalau pas ketemu tatap muka mungkin nggak berani ngomong gitu kan. Tapi kalau udah pakai jari jempol udah udah nge-tweet segala macam, nge-posting apa aja, banyak sekali gitu jenisnya. Yang kita perlu lakukan untuk mencegah polarisasi di dalam dunia digital ya, pertama bicara soal informasi. Jadi tentu banyak orang tuh kenapa mendorong polarisasi. Kita juga melihat bahwa banyak orang punya kepentingan polarisasi ini ada dan dijaga begitu. Dan mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk memajukan kepentingan pribadi mereka. Bahkan dengan memberikan informasi-informasi palsu, hoax-hoax, atau pernyataan-pernyataan yang memancing, menyulut emosi orang gitu. Nah, jadi pada saat kita sebagai konsumen dari suatu informasi digital, kita juga harus bijak. Kita harus bisa melihat bahwa ini informasi siapa yang berikan, untuk apa diberikan. Apakah tujuannya hanya untuk bikin marah-marah, untuk menghasut? Nah, kita kan juga harus dewasa di sana gitu. Jadi ada upaya untuk bagi kita juga tidak menelan bulat-bulat saja suatu informasi yang diberikan. Yang kedua, ya kita juga tentu ini berkaitan dengan level pendidikannya. Dan dalam hal ini sebenarnya tidak menjamin orang yang sudah sekolah tinggi itu lebih bijak atau lebih terdidik dalam hal ini gitu. Tapi juga ya kita juga punya PR untuk benar-benar meng-cross check informasi yang ada. Jangan kita telan mentah-mentah. Dan yang kedua, kita harus pahami latar belakang informasi dari mana. Yang ketiga, kita juga harus coba cross check apakah informasinya benar atau enggak, dan informasi ini bermanfaat atau enggak begitu. Karena kan sebenarnya anak muda nggak perlu diajarin bagaimana mereka memanfaatkan teknologi ya, sudah advance semua. Bagaimana kita memahami literasi digital gitu. Jadi harusnya kalau ketika punya informasi, ya nggak usah jauh-jauh, pakai logik aja, karena ini nggak bener nih, jangan diikutin atau jangan di repost ya, jangan diterusin. Nah itu yang perlu kita highlight bersama, bahwa sebenarnya tugas kita ya, karena kita menguasai teknologi, menguasai social media, harusnya lebih pintar, lebih wise lagi. Jadi apapun yang silahkan mereka gempur dengan macam-macam, tapi kalau kitanya literasinya bagus, betul, Bang. well nggak akan percaya gitu ya. Nah kalau tugasnya pemerintah dan parpol nih, Bang Mike, ini menarik. Apa yang harus dilakukan pemerintah, baik itu penyelenggara pemilu, parpol ya, agar paling tidak meredam polarisasi ini, agar pemilu nanti berjalan lebih soft, lebih santuy gitu. Kalau pemerintah tentu yang paling penting adalah bisa bersikap netral. Karena pemerintah sendiri kan dia harus memikirkan, melihat bahwa konteks politik itu semua punya hak yang sama. Jadi pemerintah harus memastikan ada keadilan di sana gitu. Siapapun itu orang, ya kita harus melihat apakah dia melanggar hukum atau enggak. Kalau melanggar hukum ya ditindak. Tapi kalau dia tidak melanggar hukum ya harus dilindungi gitu, sesuai dengan hukum. Jadi pemerintah punya peran di dalam mencegah polarisasi dengan bertindak adil dan tegas dalam keadilan tersebut. Gitu. Kalau bicara partai politik, ya kalau partai politik sebenarnya punya peran kan edukasi masyarakat sebenarnya. Dan partai politik itu sebenarnya kendaraan bagi masyarakat bisa berekspresi. Makanya masyarakat silakan mau bergabung di partai politik seperti Perindo, silakan. Dan itu adalah wadah untuk kalian berekspresi secara politik apa sih yang kalian cita-citakan bagi masyarakat, bagi bangsa. Dan itu pilihan. Ada partai yang mungkin lebih mendahulukan ekonomi kesejahteraan seperti Perindo. Ada juga mungkin partai yang lebih mengedepankan ideologis, silahkan juga gitu. Dan itu preferensi masing-masing. Tapi kemudian partai juga punya peran mencegah polarisasi. Jangan kemudian merasa, oh karena saya punya prioritas ini, maka partai-partai yang lain prioritas yang lain itu salah gitu. Kemudian mudah sekali kalau bahasa Inggris kan ada istilah vilify. Kita kayak mengecat gitu ya, orang lain itu di kubu yang itu sebagai orang jahat, atau dia mungkin orang yang ya itulah yang salah gitu kan. Nah itu juga di dalam dunia politik sering dilakukan. Dan menurut saya ya itu mungkin taktik politik juga dilakukan sengaja gitu, karena itu ya bisa meningkatkan pembicaraan atau dan lainnya. Tapi bagi saya kalau kita mau demokrasi kita lebih maju, partai politik juga harus bisa lebih bertanggung jawab. Jangan sampai partai politik justru menjadi pemeran. Somehow harus lebih dewasa ya. Karena sebenarnya umur demokrasi kita juga nggak muda ya. Maksudnya sudah memasuki ya bukan baru mulai gitu kan. Jadi harusnya demokrasi kita makin lama makin dewasa, dan parpol juga harusnya mengikuti bahwa nggak ada ya big party emang ya wajar ya punya let's say what we call pride, tapi bukan berarti bahwa kita juga harus ngerasa bahwa superior dibandingkan yang lain. Jadi memang untuk partai-partai besar ya, big parties, itu harusnya mereka lebih
lebih melihat bahwa iklim yang dibangun tuh iklim demokrasinya ya. Biar santuy dan kita berkontestasi juga dengan fair gitu ya. Nanti biarin nasib lah yang menentukan, dan semuanya nggak kita menang dengan cara yang berwibawa gitu dengan bijaksana. Oke, Bang Mike, satu mungkin di luar topik kita ya, polarisasi sudah seperti itu kira-kira. Anak muda Bang Mike, banyak mungkin anak muda di luar sana yang tadi aku bilang, well, I hope not ya, bahwa banyak yang apatis, sedikit lah paling tidak ya. Sekarang makin terbangun, walaupun nggak tahu banyak, tapi paling tidak anak muda agak kepo dikit. Oh ini apa ya, kenapa ya gitu ya. Itu yang pengen kita bangun. Untuk anak muda di luar sana Bang Mike, ketika mereka, kenapa sih kita tuh harus nggak apatis sama politik? Kenapa kita harus punya tadi ambil peran gitu, nggak hanya jadi pemilih, tapi juga kalau punya kesempatan bisa ikut berkecimpung di politik. Kalau dari Bang Mike, apa jawabannya? Ya, ada beberapa jawabannya. Kenapa anak muda perlu berperan ya di dalam kontes politik atau mungkin dalam demokrasi dan pemilihan. Yang pertama, karena demokrasi itu untuk menentukan masa depan. Jadi yang paling punya kepentingan terkait dengan hasil dari pemilu itu sebenarnya bukan orang tua, tapi orang muda. Karena kalau orang tua dia memilih, ya mungkin pejabat yang terpilih, kemudian keputusan kebijakan yang diambil, ya itu kan jangka panjang. Bukan cuma jangka pendek saja gitu konsekuensinya. Tapi bagi orang tua, ya kebijakan yang diambil sekarang, konsekuensinya itu masih nanti juga dirasakan. Tapi kalau pemuda, kalau bangsa kita tidak kita mulai benahi dari sekarang juga gitu. Artinya kita punya pemimpin-pemimpin yang baik dan kebijakan-kebijakan yang baik, mempersiapkan ekonomi masa depan, mengantisipasi perubahan iklim. Kemudian kebijakan yang diambil masih seperti yang dulu-dulu begitu. Tidak ada perubahan, tidak ada transformasi dengan perubahan zaman. Yang rugi kita sendiri. Karena yang akan mewarisi negara kita dengan segala macam campur aduk kebijakannya itu adalah kita. Dampak konsekuensinya mungkin baru 20 tahun, 30 tahun dari sekarang kita rasakan gitu. Nah ini jadi penting kenapa anak muda perlu concern terhadap politik, karena apa yang dilakukan di dalam politik itu hasilnya kalian akan warisi nanti ke depan. Itu alasan pertama dan terutama. Yang kedua, saya juga punya keyakinan pemuda ini sebenarnya nggak apatis terhadap politik. Mereka punya concern yang luas. Ada yang peduli soal isu pendidikan, peduli soal isu kesehatan, tapi merasa tidak diberikan wadah. Dan melihat bahwa politik itu hanya milik orang tertentu saja. Oligarkika, elit, dan seterusnya. Kan ada istilah-istilah seperti itu, begitu. Atau status quo, begitu. Dan mungkin banyak juga orang-orang yang sudah senior di dalam organisasi dan institusi pemerintahan dan politik yang tidak memberikan ruang bagi anak muda. Makanya mereka jadi merasa tersingkirkan. Padahal isunya mereka tertarik, tapi merasa tidak difasilitasi. Nah ini PR juga bagi pemerintah, bagi partai-partai politik yang ada gitu. Tapi kalau diberikan ruang, saya yakin banyak pemuda sebenarnya mau terlibat. Karena mereka mau berekspresi, mereka punya isu yang mereka yakini, tapi merasa tidak diberikan wadah. Gitu. Baik, Bang Mike. Terima kasih insight-nya, waktunya. Karena waktunya udah habis kita. Tapi anyways, we got a point ya, soal polarisasi, soal bagaimana anak muda memahami politik, dan PR-PR bangsa. Harapan kita semoga nanti 2024 milenial, punya pilihan, punya knowledge yang cukup tentang pilihannya itu, dan nggak cuma asal pilih. Plus juga kalau punya kesempatan, why not untuk nggak hanya jadi pemilih, tapi juga mencalonkan ya, berkarya di bidang politik. Well anyways, apapun yang kalian kerjakan, fieldnya apapun ya, bidangnya apapun ya, I mean do as best as you can. Tetap berusaha, tetap positif, tetap optimis. Dan kalau bicara campaign dari Partai Perindo, ini campaign aksi nyata dari kamu teman-teman. Ini relate banget, semua yang kita obrolin adalah nilai-nilai atau value yang dimiliki oleh Partai Perindo. Dan gua rasa anak muda juga memang harus punya ini, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti konvensi rakyat, boleh secara daring ini, untuk WNI yang ingin mendaftarkan diri sebagai bacalek di berbagai tingkatan, DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan juga RI. Gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita partaiperindo.com, BIT, atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Di layar ada, or mungkin apps-nya kita punya, jadi informasi tinggal one click away ke apps kita di Play Store atau scan barcode, monggo silakan ya. Dan untuk yang sudah ikut quiz tadi, thank you
Makasih banget untuk hari ini. Semoga nanti kita pilih pemenangnya. Semoga beruntung. Nanti kita umumkan. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita hari ini atas pemikiran dan sharingnya, Bang Mike. Sama-sama, terima kasih Bang Club, ya, enjoy the journey ya. Semoga thank you. apapun yang kita bawa hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan makin banyak perubahan yang kita bisa bawa bersama Partai Perindo. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunus Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh